Ya, assalamualaikum Ibu Hasna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Suryani. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Iya Bu, ini kebetulan saya punya masalah dan saya ingin bercerita kepada Ibu Hasna. Seperti itu Bu. Nah, apa kira-kira yang Ibu Suryani harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, jadi saya berharap Ibu dari obrolan kita ini, dari pembicaraan kita ini, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Bu. Seperti itu. Kalau boleh saya tahu apa kira-kira masalah Ibu Suryani? Ya, Bu. Jadi seperti ini, Bu. Saya ini kan sebagai guru kelas dan masih tahun ajaran baru juga. Saya melihat murid-murid di kelas saya itu malas datang ke sekolah. Dan itu bukan 1-2 orang, tapi hampir sebagian murid-murid saya seperti itu. Jadi istilahnya itu mereka selalu ada saja alasannya untuk tidak datang ke sekolah, Bu. Mereka selalu bikin alasan untuk tidak datang ke sekolah dan itu langsung diizinkan oleh orang tuanya. Nah, yang jadi masalah saya itu ketika anak murid saya ini minta diizinkan oleh orang tuanya, saya tetap izinkan, tetapi ada teman-temannya yang melapor bahwa sebenarnya mereka tidak sakit. Mereka teman-temannya ini melapor bahwa dia dilihat bermain-main atau pergi naik sepeda atau pergi jalan-jalan karena mereka tinggalnya berdekat-dekatan rumah, Bu, tetangga-tetanggaan. Jadi teman-temannya bisa melihat aktivitas dari yang temannya tidak ke sekolah ini yang katanya sakit. Jadi saya juga agak bingung mau percaya kepada orang tua siswa atau mau percaya ke anak murid ini. Tetapi bukan cuma 1 orang murid, Bu, yang melapor seperti itu, tapi banyak. Rata-rata yang tetangga-tetangganya yang tinggal dekat-dekat rumahnya itu melapor bahwa anak tersebut tidak sakit. Nah, jadi saya berpikir bahwa apakah mungkin orang tuanya ini seolah-olah mendukung anaknya untuk tidak ke sekolah. Jadi ada unsur-unsur kebohongan lah seperti itu dalam hal ini ketika orang tuanya mengizinkan anaknya ini memintakan izin anaknya untuk tidak datang ke sekolah. Seperti itu, Bu. Oh, jadi begitu ya. Jadi Ibu Suryani ini sepertinya merasa kecewa dengan orang tua ya, yang kemudian ikut membantu anaknya melakukan sedikit kebohongan. Begitu ya menurut Ibu Suryani? Ya, betul, Bu. Betul sekali. Jadi saya memang agak merasa kecewa karena saya merasa seolah-olah orang tua siswa saya ini yang mendukung anaknya untuk tidak ke sekolah. Dia mendukung anaknya tidak ke sekolah dan ada unsur kebohongan juga di dalamnya. Ketika anaknya tidak sakit lalu diizinkan sakit. Seperti itu, Bu. Begitu ya. Nah, menurut Ibu Suryani, kira-kira bagaimana yang ingin Ibu Suryani sesuai dengan harapan Ibu Suryani yang sebaiknya? Ya, jadi saya inginnya itu, Bu, idealnya itu saya ingin orang tua siswa itu kalau misalnya kalaupun misalnya anaknya sakit, tetapi sakitnya ini sakit yang biasa-biasa, artinya masih bisa jalan, masih bisa bangun, tidak perlu dimintakan izin dulu. Artinya diberikan motivasi kepada anaknya untuk datang ke sekolah. Jadi jangan apalagi kalau si anak ini sudah terlalu banyak izin. Karena biasanya belum alfanya, belum izin sakitnya, belum izin mau kemana, ada pengantin atau ada acara lah, ada apalah seperti itu. Jadi ada memang beberapa murid saya, Bu, yang sering seperti itu. Sebentar alfa, sebentar izin sakit, sebentar izin ada acara lah. Jadi saya inginnya itu orang tua siswa tuh memberikan motivasi bagaimana agar anaknya tetap datang ke sekolah. Jadi janganlah dilatih untuk manja, jangan diajarkan untuk manja atau cengeng. Nah, Itu. nah
Ibu Suryani, apa kira-kira yang sudah Ibu Suryana lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Sebenarnya Bu, saya sudah menyampaikan hal tersebut melalui grup WA. Jadi saya sampaikan bahwa kalau misalnya anaknya masih bisa datang ke sekolah, bisa bangun, didoronglah anaknya untuk datang ke sekolah. Tetapi melalui grup WA tidak ada satupun orang tua siswa yang merespon Ibu. Dan tidak ada juga perubahan, tetap seperti itu. Tetap seperti itu yang mereka lakukan, tidak ada perubahan. Jadi masih tetap sama seperti itu ya, tidak ada perubahan? Iya Bu, masih sama. Tidak Nah, ada perubahan. Nah, kira-kira ada tidak hal lain yang bisa Ibu lakukan selain itu? Ya, jadi saya rencananya Ibu, saya ingin memanggil atau mengundang orang tua siswa saya untuk datang ke sekolah untuk saya berikan penyampaian. Hanya saja saya masih bingung caranya ini. Jadi saya bingung caranya bagaimana teknis pelaksanaannya ini Bu. Itu juga yang saya masih pikirkan, masih bingung. Nah, cara apa yang Ibu Suryani sudah rencanakan itu? Jadi saya rencananya itu Bu, saya ingin memanggil, jadi yang saya bingung antara memanggil orang tua siswa saya secara keseluruhan ataukah memanggil orang tua siswa yang bermasalah saja. Saya memanggil sendiri-sendiri, tapi mungkin kalau saya memanggil secara sendiri-sendiri, mungkin itu butuh waktu. Jadi apabila tidak bersamaan, seperti itu Bu. Jadi begitu ya, Ibu Suryani masih bingung antara memanggil sendiri-sendiri ataukah memanggil secara kolektif. Nah, Ya. menurut Ibu Suryani, yang mana lebih efektif, memanggil sendiri-sendiri atau memanggil secara kolektif? Jadi mungkin lebih efektifnya Ibu dari segi waktu juga mungkin lebih efektifnya kalau saya memanggil secara bersamaan orang tua siswa ke sekolah. Jadi meskipun jadi semua orang tua siswa tahulah mengenai apa yang akan saya sampaikan. Jadi bukan hanya orang tua siswa yang bermasalah, tetapi juga keseluruhan bisa mengetahui hal tersebut. Seperti itu, Bu. Baik Ibu Suryani, saya setuju dengan Ibu. Nah, menurut Ibu Suryani, siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu Suryani dalam hal ini? Mungkin saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah, Ibu. Jadi saya akan minta bantuan kepada sekolah untuk membantu saya dalam memberikan penyampaian kepada orang tua murid saya. Ya, seperti itu. Sekali Ibu. Kira-kira kapan ini rencananya Ibu akan memanggil? Jadi saya rencananya saya akan mungkin bicara dulu dengan kepala sekolah. Saya akan bicarakan dulu hal itu kepada kepala sekolah. Nanti saya dengan kepala sekolah akan menentukan waktu tepatnya kapan untuk melakukan pemanggilan. Begitu, Bu. Oke Bu, saya rasa itu sudah tepat. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Suryani setelah mengetahui hal ini, mendapat solusinya sendiri? Ya, jadi alhamdulillah Bu, dari setelah kita ngobrol ini saya merasa senang dan juga saya merasa lega karena saya merasa sudah menemukan solusi yang tepat dalam menangani permasalahan saya ini, Bu. Seperti itu. Baik Ibu Suryani, kalau begitu silakan Ibu lakukan rencananya. Semoga kita bisa berjumpa lagi kembali. Terima kasih Bu Suryani. Ya Bu, terima kasih juga Ibu Hasna atas waktunya untuk mendengarkan cerita saya Ibu. Terima kasih banyak Ibu dan saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.